semua, selamat datang di kelas matematika. Untuk kesempatan pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah merasionalkan bentuk akar. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelum kalian memasuki materi terkait dengan merasionalkan bentuk akar, kalian terlebih dahulu mempelajari terkait dengan perkalian bentuk akar. Untuk itu, kalian bisa perhatikan beberapa contoh pada perkalian bentuk akar. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 4 akar 3 dikali 2 akar 3 ditambah akar 6. Untuk mengalihkan bentuk yang pertama, kita ingat pada bentuk aljabar, perkalian pada bentuk aljabar. Untuk yang pertama, cara mengerjakannya cukup dikalikan dengan temannya. Jadi, kita peroleh 4 kali 2, 8. Akar 3 kali akar 3 berarti kita peroleh 3 ditambah 4 kali 1, 4. Kemudian 3 kali 6 kita peroleh 18. Sehingga dari sini 8 kali 3, 24 ditambah 4. Ingat 18 itu adalah 9 kali 2. Akar dari 9 itu 3. Sehingga 4 kali 3 akar 2. Sehingga bisa kita tuliskan 24 ditambah 12 akar 2. Karena ini tidak sama, maka tidak bisa kita jumlahkan. Kemudian, untuk contoh yang kedua, kita juga sama masih menggunakan sifat aljabar, di mana A ini adalah B. Sehingga bisa kita gunakan untuk perkalian yang kedua. Sehingga kita peroleh A kuadrat berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat, karena tandanya dikurangi, maka dikurangi 2 kali A. A-nya adalah 2, dikali B-nya adalah akar 3. Kemudian ditambah akar 3 kuadrat. Sehingga bisa kita peroleh 4 dikurangi 4 akar 3 ditambah 3. Jadi kita menggunakan aljabar dalam perkaliannya. Kemudian untuk soal yang nomor 3, karena di sini A ini adalah B dan tandanya hanya berlawanan, maka kita menggunakan sifat yang ini. Sehingga cukup A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga untuk nomor 3, kita cukup menuliskan akar 3 kuadrat dikurangi B-nya adalah akar 24. Akar 24 kuadrat. Akar 3 kuadrat hasilnya adalah 3 dikurangi akar 24 kuadrat hasilnya adalah 24. Sehingga hasilnya adalah negatif 21. Dari contoh nomor 1, 2, 3, kita masih menggunakan sifat-sifat pada perkalian aljabar. Kemudian untuk soal nomor 4, untuk contoh soal nomor 4 juga sama, kita menggunakan aljabar. Tinggal kita gunakan aljabar yang bentuk yang terakhir, yang seperti ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke intinya, yaitu adalah merasionalkan bentuk akar. Salah satu hal penting dalam bentuk akar adalah bilangan di bawah tanda akarnya, yaitu tidak boleh dalam bentuk pecahan. Bagaimana jika kita menemukan suatu bilangan bentuk akarnya itu dalam bentuk pecahan? Contohnya adalah dalam bentuk A per akar B. Bentuk A per akar B adalah bentuk suatu bilangan dengan pembaginya
berupa akar. Bagaimana cara kita merasionalkannya? Merasionalkan sendiri adalah menghilangkan penyebut dalam bentuk akar. Karena pada pecahan, jika kita ingin melakukan operasi, maka penyebutnya harus kita samakan. Untuk menyamakannya, maka penyebut yang berupa akar harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Dalam merasionalkan bentuk akar, ada beberapa bentuk soal. Salah satunya yang bentuk paling sederhana yaitu dalam bentuk A per akar B. Jika kita ketemu soal dalam bentuk A per akar B, untuk merasionalkannya tinggal kita kalikan dengan penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya adalah akar B, maka kita cukup kalikan dengan akar B. Contohnya, yang pertama, 5 per akar 2. Ini sama dengan A per akar B, di mana kita harus merasionalkan. Maka kita cukup mengalihkan dengan penyebutnya, yaitu adalah akar 2. Maka atas dan bawah kita kali dengan akar 2. Sehingga akan kita peroleh 5 akar 2 per, ingat kalau kita ketemu akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Atau akar A kuadrat, maka hasilnya juga A. Sehingga akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Itu adalah cara untuk merasionalkan dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian, contoh yang kedua, jika kita ketemu dalam bentuk seperti ini. 2 akar 5 per akar 3. Untuk merasionalkannya masih sama caranya dengan yang contoh yang A, yaitu adalah mengalihkan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya akar 3, maka kita kalikan dengan akar 3. Ingat, dalam perkalian bentuk akar, maka kita kalikan satu per satu seperti kita mengalihkan pada bentuk aljabar. Sehingga yang bagian atas bisa kita tuliskan 2 akar 5 kali 3 adalah 15. Kemudian yang bawah seperti tadi, jika nilainya sama tinggal ketemunya adalah 3. Karena ini tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya sampai cukup di sini. Selanjutnya, contoh yang keempat, jika kita ketemu dalam bentuk seperti ini. 2 per akar 3 dikurangi akar 5. Ingat, di sini penyebutnya itu akarnya ada 2. Maka untuk merasionalkannya, kita mengalihkannya dengan akar 3 dan akar 5. Tetapi, untuk yang dalam bentuk seperti ini, pecahannya ada 2, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu berarti tandanya di sini berlawanan. Sehingga kita boleh tulis akar 3 ditambah dengan akar 5. Yang bawah juga sama, akar 3 ditambah dengan akar 5. Kemudian untuk melakukan perkaliannya, yaitu kita ingat pada perkalian bentuk akar. Sehingga bisa kita tuliskan, yang atas tidak usah kita kalikan terlebih dahulu, kita tuliskan 2 dalam kurung akar 3 ditambah dengan akar 5. Yang bawah kita ingat dalam bentuk perkalian pada aljabar, jika tandanya itu berlawanan, maka tinggal A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ingat ya,
Kalau ada A min B dikali dengan A plus B, maka hasilnya tinggal A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sama berlaku untuk yang ini, berarti tinggal 3 dikurangi 5. Dari sini bisa kita tuliskan 2 dalam kurung akar 3 ditambah dengan akar 5 per 3 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga bisa kita sederhanakan. Jika kita sederhanakan, kita peroleh adalah negatif 1. Berarti negatif 1 kali akar 3 ditambah dengan akar 5. Sehingga bisa kita tuliskan negatif akar 3 dikurangi dengan akar 5. Contoh selanjutnya, jika kita ketemu dalam bentuk seperti ini. Lima per 2 dikurangi akar 3. Jika kita ketemu dalam bentuk soal seperti ini, caranya sama, tinggal kita kalikan dengan penyebutnya, tetapi tandanya harus berlainan. Kali 2 ditambah akar 3, yang bawah sama 2 ditambah dengan akar 3. Sehingga dari sini bisa kita peroleh, yang atas jangan kita jabarkan dulu, tuliskan 5 dalam kurung 2 ditambah akar 3. Yang bawah, ingat tadi dalam bentuk jika ininya berlawanan, maka tinggal A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga boleh saya tuliskan 2 pangkat 2 dikurangi akar 3 pangkat 2. Sehingga diperoleh 5 dalam kurung 2 ditambah akar 3, yang bawah 2 kuadrat adalah 4, 4 dikurangi akar 3 kuadrat adalah 3. Sehingga bisa kita tuliskan 5 dalam kurung 2 ditambah akar 3, 4 kurangi 3 itu adalah 1. Sehingga berapapun angkanya, kalau dibagi 1, maka ketemunya adalah angka tersebut. Sehingga boleh saya tuliskan 10 ditambah 5 akar 3. Yaitu adalah hasil dari penjabaran perkalian pada bentuk akar. Kemudian bentuk yang berikutnya, untuk yang kelima, itu adalah bentuk pengembangan dari contoh keempat, yaitu jika kita ketemu dalam bentuk soal seperti ini. 4 dikurangi 6 akar 6, kemudian per 3 akar 2 ditambah 2 akar 6. Jadi di sini penyebut maupun pembilangnya itu sama-sama ada 2 unsur. Untuk penyebutnya itu ada 2 buah bentuk akar. Caranya tetap sama, yaitu dengan mengalihkan pada penyebutnya, tetapi kita lawankan. Berarti kita kali dengan 3 akar 2 dikurangi 2 akar 6. Yang bawah sama 3 akar 2 dikurangi 2 akar 6. Untuk bagian atas, pengaliannya seperti biasa, kita kalikan 1, 1. Sehingga yang bagian atas berarti 4 kali 3 adalah 12 akar 2. 4 kali negatif 2 akar 6, 4 kali 2 berarti 8, berarti negatif 8 akar 6. Kemudian negatif 6 akar 6 dikali 3 akar 2, berarti kita peroleh negatif 18 akar 12.
Kemudian yang paling belakang negatif kali negatif berarti positif, berarti ditambah 6 kali 2, 12. Kemudian ingat akarnya sama, berarti adalah nilainya adalah 6. Yang bawah berarti ini tinggal kita kuadratkan karena ininya berlawanan. 3 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar 6 kuadrat. Yang atas kita cari, berarti tinggal kita mengubah ini. 12 akar 2 dikurangi 8 akar 6. Ini bisa kita sederhanakan. 12 itu berarti 4 kali 3. Akar 4 itu adalah 2. Berarti 2 kali 18 kita peroleh 36 akar 3. Ditambah 12 kali 6, 72. Dibagi dengan 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. 2 pangkat 2 adalah 4. 4 kali 6, 24. 18 dikurangi 24 itu adalah negatif 6. Hasil dari 18 dikurangi 24 itu adalah negatif 6. Jadi karena di sini nilainya semuanya berbeda, maka kita tuliskan apa adanya. Berarti kita cukup menuliskan 12 akar 2 dikurangi 8 akar 6 dikurangi 36 akar 3 ditambah 72 dibagi dengan, karena di sini tidak bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah cukup sampai di sini. Jadi dari beberapa contoh soal tadi dapat disimpulkan bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Berikut beberapa rumus untuk merasionalkan bentuk akar. Sekian untuk penjelasan pada kelas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.